Nah, dari situlah mereka sangat meyakini bahwa boneka Mandy ini adalah boneka terkutuk yang sudah dikutuk sejak lama. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, ini adalah konten kedua aku ya. Simak ceritanya sampai habis ya. Ada salah satu boneka terkutuk, yaitu boneka Mandy. Boneka Mandy terbuat dari porselen yang dibuat di negara Jerman dan Inggris. Boneka ini diproduksi pada tahun 1910 sampai tahun 1920-an. Yang artinya boneka Mandy ini diproduksi pada waktu itu sudah 10 tahun. Boneka ini memang terlihat sangat lucu, bahkan bentuknya seperti bayi. Kalau ada orang yang melihatnya memang sangat gemes. Apalagi dia memakai pakaian seperti bayi gitu loh, pakaian baju putih dan memakai tutup kepala berwarna putih. Banyak sekali anak-anak yang menyukai boneka ini pada zamannya. Bahkan orang tua pun sangat menyukai boneka ini. Namun di balik kelucuan boneka Mandy ini ternyata tersimpan kisah dan cerita mistis di dalamnya. Diceritakan pemilik pertama boneka Mandy ini adalah Miranda. Miranda adalah seorang single parent. Dia tinggal di rumahnya seorang diri. Selama boneka Mandy ini di rumahnya, dia merasa keanehan yang sangat tidak biasa. Setiap harinya dia selalu diteror. Ya, diteror dengan suara tangisan bayi, suara tertawa, seakan-akan ada anak bayi yang dimainin orang gitu loh. Maksudnya dimainin seseorang seperti kita mainin bayi gitu kan, jadi dia bisa lucu, jadi dia bisa tertawa, bahkan menangis. Nah, namun setiap malam, setiap jam-jam tertentu terdengar menangis di ruang bawah tanah, yaitu di sebuah gudang atau di lobi gitu. Ini sebenarnya adalah teman mainnya Miranda sewaktu dia remaja. Namun boneka ini sudah nggak terpakai lagi karena mungkin Miranda sudah aku udah gede, males main boneka lagi gitu loh. Karena dia juga mempunyai kesibukan sendiri seperti kerja dan nggak ada waktunya. Akhirnya boneka Miranda ini ditaruh di gudang. Sama itu Miranda mengaku dia merasa seperti diteror oleh boneka ini. Apalagi jendela kamarnya yang sengaja dia buka karena dia merasa kepanasan saat mati lampu. Tertutup sendiri. Dan lebih parahnya lagi tuh, tertutup perlahan dan langsung kencang. Akhirnya dia yang tadinya tidur kaget. Begitu juga dengan pintu kamarnya. Sengaja dia buka. Tertutup sendiri juga. Setelah itu, namanya dia ini tidur setengah tidur ya. Dia pun kaget dan mendengar dengan secara jelas suara anak kecil tertawa. Seakan-akan mengejek dia gitu loh. Atau sengaja ngerjain dia. Dan akhirnya Miranda ini merasa ketakutan. Akhirnya dia memutuskan menyumbangkan boneka Mandy ini ke seseorang, yaitu seorang pengoleksi atau kolektor barang-barang antik. Karena dianggap boneka Mandy ini adalah barang antik. Karena boneka ini sudah terlalu lama. Nah, akhirnya orang itu pun mengambil boneka Mandy ini. Namun para kolektor itu juga nggak sanggup dan dia merasa ketakutan. Karena boneka Mandy ini selalu menerornya dia dengan cara yang berbeda. Akhirnya boneka Mandy itu dikembalikan lagi kepada Miranda. Dan Miranda ini langsung menyumbangkan boneka Mandy-nya ke sebuah museum. Museum itu bernama Quesnel and District yang berada di Kolombia. Pada waktu itu dia menyumbangkan pada tahun 1991. Setelah boneka Mandy-nya itu disumbangkan ke museum, akhirnya Miranda ini merasa tenang. Karena nggak ada lagi teror-teror setiap malam yang mengganggu tidurnya. Cerita terbarunya dari Miranda ini ternyata setelah dia ada di museum itu, banyak staf-staf yang kerja di museum itu mengalami hal-hal aneh selama boneka Miranda itu didatangkan. Para staf-staf atau karyawan yang bekerja di museum itu, mereka sering diganggu. Bahkan makanan siang mereka sering hilang secara tiba-tiba. Bahkan nggak pernah ditemukan sama sekali. Ada juga makanan siang mereka itu
dicari, namun ditemukan di tempat lain yang nggak pernah mereka menyimpan makanan mereka di sana. Bahkan ada juga yang menemukan makanan mereka yang sudah lama, yang tadinya itu hilang tiba-tiba muncul gitu loh, tapi setelah dibuka sudah busuk dan masih utuh. Anehnya lagi, mereka menemukannya di tempat mereka menyimpan makanan. Padahal sebelumnya mereka sudah cari-cari, nggak ada, ya nggak ditemukan gitu loh makanan yang mereka cari itu. Nah, selain itu di setiap malam mereka mendengar suara jejak kaki. Suara itu seperti suara anak-anak, seperti sedang tertawa, seperti sedang bermain juga gitu loh. Dan mereka juga mendengar suara tangisan bayi. Setelah mereka mencari sumber suaranya, nggak ada, mereka nggak ada menemukan. Tapi ada salah satu staf mengatakan, dia kepergok melihat boneka Mandy ini sedang tersenyum di dalam kaca. Padahal boneka Mandy ini ya terkunci, dan dia itu tersenyum dengan orang yang tiba-tiba lalu lalang di hadapannya. Dan lebih mengerikan lagi, boneka Mandy ini matanya itu mengikuti arah gerak-gerik orang-orang yang melintas di hadapan etalase kacanya. Nah, dari situlah mereka sangat meyakini bahwa boneka Mandy ini adalah boneka terkutuk yang sudah dikutuk sejak lama. Dan ada roh yang terperangkap di sana. Akhirnya dipanggillah pastor. Dan pastor mengecek, memang boneka ini sudah terkutuk. Dan akhirnya boneka ini dikunci rapat di etalase khusus. Boneka Mandy ditempatkan di etalase itu dan hanya sendiri aja. Selain itu ditempelkan stiker atau sebuah doa-doa. Dan gak boleh sembarangan orang bisa menyentuh tempatnya atau membuka kunci boneka Mandy ini. Karena bisa bahaya. Karena boneka Mandy ini lama-kelamaan bisa menyakiti seseorang. Dan orang itu bisa ketakutan hebat. Nah, menurut kalian gimana teman-teman tentang boneka Mandy ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!